yang ketiga itu penting bagi semua. Berarti kan niat secara inilah dia dinamakan tadi niat secara bahasa adalah qasdu, dan niat secara syara adalah qasdu syai' muqtaron bifi'lihi. Yaitu ini aku niat Pak, tapi untuk ngelakoni nanti aja. Itu bukan niat, tapi qasdu utawa azam. Ya, azam. Jadi niat secara bahasa adalah qasdu. Niat secara syar'i adalah apa? Qasdu syai' muqtaronan bifi'lihi. Andaikan pekerjaan ditunda, maka dinamakan azam. Dipahami kan? Nah, azam itu apa? Azam itu bermaksudnya ke sana, bermaksudnya mau ke sana, terus tidak dijalankan. Nah, atau dengan bahasa wong Jawa tuh kerentekit mau ke sana tapi tidak jadi, ya belum dilaksanakan, itu namanya azam. Nah, itu seperti itu ya. Dan perlu diingat, kalian dididik di pesantren, di sekolah manapun, ini tujuannya jenengan bisa membedakan ibadah dan tidak ibadah, potensi yang mengandung pahala dan tidak. Itu loh. Ada seseorang tuh kadang tidak 40 tahun orang itu dia selalu ibadah terus, ya ibadah terus, karena tidak tahu, karena dia tuh bodoh. Tujuannya dia ibadah selama 40 tahun itu hanya ingin mengetahui alam-alam gaib. Ya, 40 tahun. Yang satunya adalah 40 tahun itu hidupnya apa? Buat mendem, maksiat terus. Ya. Suatu ketika kedua-duanya ini dibuka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu bermodalkan karena dia itu tidak pandai atau tidak alim, yang satu dia alim. Seburuk-buruk apapun orang itu kalau alim, maka ketika kembali akan lebih cepat dan selamat. Sak sregep-sregepi wong ibadah niku bodoh, kepeleset, kejungkel. Sehingga akhirnya orang yang satu ini ibadahnya hanya untuk kepingin mengetahui barang-barang gaib. Setan muncul, penggridu muncul, sehingga akhirnya dia tertipu dengan tipu daya oleh setan, sehingga akhirnya dia meninggalkan ibadahnya, mencoba tiru koyo adiknya atau tiru kayak orang tadi, mencoba minuman dan sebagainya. Yang sini ketika dia sudah sakau, sudah sekarat dan sebagainya, dia pusing, sehingga berpikir, andaikan saya bisa kayak orang tadi atau kakak saya, maka saya akan menjadi orang yang selamat. Sadar orang itu, akhirnya dia mau niat tujuan untuk melakukan ibadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Yang ini hanya ingin mengetahui para gaib, tetapi tidak berilmu meskipun dia ahli ibadah. Akhirnya mereka berdua menjalankan hal itu semua, kemudian meninggal laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya ahli ibadah 40 tahun tanpa berdasarkan ilmu, tujuannya hanya untuk mengetahui perkara gaib, neraka, menjadikan perkara yang jelek. Orang yang 40 tahun nungsep terus melakukan perkara-perkara maksiat terus, dia sadar kembali dan dengan niat yang baik berdasarkan ilmu, maka dia diangkat dan dimagfirah dan di ngapura oleh Allah Subhanahu wa taala.